in association with Pemirsa, sebagai provinsi yang berbatasan dengan ibu kota Jakarta, Banten memiliki banyak sekali potensi yang sudah dan pastinya menanti untuk dikembangkan. Nilai investasi Banten yang meningkat lebih dari 2 triliun dalam waktu 1 tahun membuktikan bahwa provinsi ini melakukan langkah yang maksimal dalam bidang investasi. Lalu bagaimana Provinsi Banten menghadapi berbagai tantangan ke depan yang tentunya tidak mudah di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu saat ini. Kami akan membahasnya bersama Gubernur Banten, Bapak Andra Soni. Pak Andra Soni, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami. Bapak biasanya suka sekali belusukan dan sekarang belusukannya ke CNN Indonesia. Terima kasih sudah meluangkan waktu Bapak. Berbicara tentang investasi Pak Andra, ini menarik sekali apalagi di tengah kondisi ekonomi saat ini yang sangat tidak menentu. Tapi kita baru saja mendengar bahwa bahkan di Banten investasinya meningkat 2 triliun dalam waktu 1 tahun. Bahkan saya mau mengkonfirmasi, benarkah bahwa Banten ini mendapatkan predikat sebagai perolehan investasi terbesar kelima ya Pak di Indonesia? Ya, peringkat kelima dan Peringkat nilai kelima. investasi. Wow, luar biasa sekali. Untuk tahun 2024. 2024. Kalau saya melihat dari datanya untuk tahun 2024 ini realisasi investasinya 105,62 triliun, naik 2 triliun dari 2023 103,9 triliun. Sebelum kita berbicara lebih jauh, pastinya saya ingin mengetahui sebenarnya apa yang menjadi Banten ini menjadi magnet untuk para investor dalam negeri dan juga luar negeri. Ya, pertama tentu Banten dari sisi geografis ya. Letaknya berbatasan langsung dengan DKJ, daerah khusus Jakarta. Bahkan pintu masuknya para pengunjung dari luar negeri ke Indonesia yaitu dari Soekarno-Hatta. Ya, Bandara Soekarno-Hatta itu terletak di wilayah Banten, tepatnya di wilayah Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Kemudian investasi di Banten itu telah dimulai jauh-jauh hari, bukan sekarang saja. Daerah industri, kami ada sekitar 20 kawasan industri di Provinsi Banten, dan kemudian kawasan industri itu rata-rata adalah kawasan industri yang telah lama. Gaya Tunggal contohnya di daerah Kabupaten Tangerang, kemudian ada modern jadi wilayah Cikande, dan banyak lagi kawasan-kawasan industri. Kemudian di Banten dengan wilayah yang luasnya lebih besar dari DKJ ya, dan kemudian potensi-potensi alam, dan terutama sebenarnya adalah dari infrastruktur. Karena berbatasan langsung dengan DKJ, tentu kami mendapat anugerah juga, mendapat kelebihan ya. Pertama tol, usia tol kami itu sudah tua. Ya, tol Tangerang Merak itu adalah tol yang sudah lama sekali. Dan kemudian pertumbuhannya justru banyak terjadi di wilayah tersebut. Bahkan sejarah Banten, saat pertama kali infrastruktur di zaman kolonial dulu, itu dimulai dari titik nolnya ada di Banten, yaitu di wilayah Serang. Kita pernah mendengar yang namanya Jalan Pos, Anyer Panarukan, nah, itu titik nolnya ada di kita. Artinya bahwa geliat pembangunan itu telah dari dulu, dia ada di Banten. Nah, saat ini memang kami ada di peringkat kelima dari sisi nilai investasi yang masuk ke wilayah Banten dan realisasi. Namun memang saat ini belum merata, masih banyak di wilayah Cilegon atau ujungnya, salah satu ujungnya ya, Pulau Jawa yang berbatasan laut dengan Sumatera. Tadi Bapak sampaikan bahwa Banten ini memiliki sebuah anugerah dengan posisi yang cukup strategis begitu ya Pak ya. Bahkan ini juga menjadi jalur lalu lintas untuk perdagangan-perdagangan untuk negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Singapura begitu ya Pak ya. Dan kalau tadi Bapak menyampaikan bahwa memang ini adalah potensi investasi yang cukup besar. Tapi yang pasti ini juga menjadi suatu hal yang sangat sulit di tengah kondisi ekonomi saat ini untuk bisa meraup investasi, mengundang investor untuk datang. Kiat-kiat yang sejauh ini dilakukan apa Bapak? Jadi terkait dengan investasi khususnya di industri itu kan ada dua. Pertama adalah industri yang padat karya. Itu telah berlangsung lama, bahkan keadaan global telah berubah, di mana sekarang penggunaan teknologi, mesin dan sebagainya itu membuat banyak perusahaan-perusahaan atau industri yang berbasis padat karya mulai berkurang di Provinsi Banten. Justru saat ini yang sedang meningkatnya adalah investasi padat modal, khususnya di bidang kimia. Nah,
Tahun ya di zaman dulu ya, saya sebutlah orde di zaman Bung Karno. Bung Karno menetapkan Cilegon sebagai lokasi strategis untuk salah satu industri strategis negara, yaitu industri baja. Nah, dengan didirinya kan Krakatau Steel. Nah, pemilihan Cilegon, padahal kalau bicara tentang Cilegon adalah kota kecil ya. Pemilihan tersebut basisnya salah satu adalah faktor alam. Karena pantai Cilegon itu dalamnya itu 14 sampai dengan 20 meter dan itu natural. Sehingga untuk sebuah industri baja diperlukan supporting pelabuhan. Iya. Nah, pelabuhan di Krakatau, kawasan industri Krakatau ini adalah salah satu pelabuhan yang lumayan besar. Nah, kami juga ingin mengupayakan bagaimana supaya orientasi lokasi atau pelabuhan ekspor kita jangan hanya di Tanjung Priok, tapi dibuka juga kesempatan untuk Cilegon, di wilayah Cilegon itu untuk dimaksimalkan. Karena apa? Pertama, jalur laut kita kan Alki 1 ya, Alki 1, dan kemudian laut kita dalam, kemudian trafiknya juga besar, padat, dan sejarah juga membuktikan bahwa dari Banten itu gitu masuknya. Dulu di pelabuhan Karanghantu, Jepang mendarat di Pulau Jawa itu di Karanghantu. Nah, ini artinya potensi sejarah, potensi pertimbangan-pertimbangan alam tadi juga bisa kita optimalkan di Banten. Nah, hari ini kita sangat berharap sebenarnya beban Tanjung Priok itu dialihkanlah ke Banten melalui beberapa pelabuhan yang ada di Banten. Sehingga ekonomi biaya tingginya bisa kita tekan. Karena dengan jalan tol Tangerang Merak, sekalipun terus kita lebarkan, bebannya terlalu besar dan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, dan juga membuat ekonomi biaya tinggi juga untuk masyarakat. Jadi potensi Banten luar biasa, kita 12,4 juta warga, dan dengan upaya bersama, supporting pemerintah pusat pastinya, saya yakin Banten bisa lebih dari sekarang. Nah, kalau tadi Bapak menyampaikan Cilegon ini menjadi salah satu wilayah dengan realisasi investasi yang paling tinggi mungkin di Banten. Kemudian diikuti dengan Tangerang. Ini kalau kita mapping semuanya berada di wilayah utara ya Pak ya? Untuk utara, betul. Ya, untuk investasi terbesarnya. Betul. Bagaimana dengan kawasan selatan ya? Nah, ini yang saya sampaikan di awal tadi bahwa dari dulu proses pembangunan kita sudah mulai dari utara. Oke. Dan kemudian perkembangannya semakin berkembang masih di utara. Masih di utara. Faktornya banyak ya. Faktornya ya kita membangun infrastruktur dari wilayah utara terus. Nah, di pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya itu sudah mulai dibuat satu terobosan membangun yang namanya Serang Panimbang. Serang Panimbang, ya, Ke Pelabuhan Panimbang ya Pak ya? Tol Serang Panimbang. Serang Panimbang. Yang nanti ujungnya itu adalah di Panimbang. Panimbang itu masuk wilayah selatan. Dan itu akses ke Ujung Kulon, akses ke pantai selatannya itu semakin terbuka. Dan di sana ada KEK, kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Kemudian juga potensi untuk investasi di bidang agro juga peluangnya besar sekali. Jadi kenapa selama ini utara terus yang berkembang, ya itu tadi sejarah membuat seperti itu. Dan sekarang concern saya adalah bagaimana pemerataan. Salah satu caranya adalah dengan pengembangan infrastruktur. Nah, di masa kepemimpinan saya ini, saya punya target 5 tahun ke depan itu kita bisa mengembangkan atau membangun infrastruktur di desa. Karena di desa salah satu ya kita target ketahanan pangan, dan kebutuhan kita akan pangan itu yang berbatasan langsung dengan Jakarta yang paling dekat adalah kami di Banten. Nah, potensi ini harus kita manfaatkan. Blue ekonominya harus kita optimalkan. Laut di selatan itu luar biasa potensi sumber dayanya. Dan kami punya keyakinan saat kita mulai mengembangkan wilayah selatan, sehingga disparitas antara utara dengan selatan itu bisa kita kurangi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tentu peningkatan kualitas infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, itu dua hal yang harus kita lakukan, dan fokus kami hari ini ke sana.
Ya, kita akan belajar lagi nih Pak dari Banten, bagaimana bisa menjadi kawasan yang ramah investasi. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi di segmen selanjutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Forward akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. In association with Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di program Indonesia Forward dengan narasumber Gubernur Banten, Bapak Andra Soni. Dan kita akan melanjutkan dialog terkait potensi-potensi di Banten yang menanti untuk dikembangkan. Menarik sekali, tadi di segmen 1 sudah dieksplorasi bahwa Banten ini memiliki lokasi yang cukup strategis, gitu. Bahkan menjadi wilayah yang meraih investasi terbesar kelima di Indonesia. Jadi juga sudah dibagi kiat-kiatnya ya Pak ya, bagaimana bisa menjadi magnet bagi para investor. Tadi kalau tidak salah di segmen 1 Bapak menyebutkan bahwa salah satu industri yang berkembang di Banten ini adalah sektor logam dasar dan juga kimia dasar. Betul. Kenapa itu begitu berkembang di sana Bapak? Ya, satu tadi keuntungan lokasi ya. Lokasi kami itu di daerah perbatasan antara Anyer dengan Cilegon. Itu ada industri kimia Chandra Asri ya. Oh, oke. Nah, itu kan salah satu perusahaan besar petrokimia di Indonesia dan benar. Sekarang sedang mengembangkan tahap keduanya. Okay. Ya, tahap keduanya. Dan kemudian ada Lotte yang terbaru. Sebelumnya ada Asahi dan industri kimia ini kan produk turunannya banyak sekali. Dan beruntungnya Banten sekarang menjadi salah satu sentra dari program hilirisasinya Pak Prabowo. Jadi hilirisasi nikel dan sebagainya di sana. Dan kemudian juga industri pangan juga berkembang. Ada kawasan industri Wilmar, produsen pangan, minyak goreng dan sebagainya itu juga ada di Banten. Dan banyak lagi sebenarnya. Dan peluang ini akan terus kita berikan kepada para investor. Karena sebagai wilayah yang kami juga memiliki lahan pertanian yang luas, jumlah penduduk yang besar, ini potensi. Dan kemudian berbatasan langsung dengan daerah khusus Jakarta tadi. Jadi ini sangat berpotensi untuk dikembangkan. Termasuk wisata. Ya. Hari ini Banten belum menjadi pilihan pertama. Ya, top of mind-nya wisata untuk warga, bahkan termasuk warga Banten sendiri yang ada di wilayah Tangerang Raya. Sehingga ini harus ada sebuah terobosan, sebuah upaya yang keras untuk bagaimana menjadikan Banten atau wilayah Banten menjadi top of mind-nya tujuan wisata. Padahal banyak ya Pak ya potensi wisatanya. Pantai kami terkenal. Pantai Anyer, Pantai Carita, Tanjung Lesung. Itu pantai-pantai yang bagus-bagus. Kedua, kami punya gunung. Ya. Terus kami juga punya hutan. Jadi dengan kondisi sekarang potensi ini belum kita maksimalkan. Ya pertama tentu hospitality masyarakatnya. Ya didikan kepada masyarakat bahwa bila mana pengunjung banyak ke sini dilayani dengan baik, ini akan menjadi sebuah gelombang ekonomi kerakyatan, ekonomi untuk masyarakat. Jadi masyarakat akan punya potensi pendapatan dan kemudian pertumbuhan ekonomi di wilayahnya akan makin berkembang. Nah, ke depan target kita adalah bagaimana membuat kesadaran masyarakat, memberikan edukasi dan kemudian membuat fasilitas-fasilitas pendidikan yang mendukung tujuan kita mengembangkan industri pariwisata di Provinsi Banten. Iya, memang. Dan kami terbuka kepada investor ya. Salah satu kami punya Tahura. Itu 1.000 hektar lebih ya. Wow, dan itu ada lautnya. Ada Anyer, ada Carita, ada gunungnya, ada hutannya, ya kan? Oke, lengkap ya Pak ya, komplit lengkap sebenarnya. Nah, jadi kita belum punya nih Banten tempat kegiatan-kegiatan wisata yang besar atau massal seperti Bali. Kalau Bali kan orang datang ke Bali dia taruh tasnya, dia keluar.
Ya banyak tempat ya, banyak objek-objek wisata atau banyak tempat kegiatan-kegiatan wisata di sana. Nah, Banten akan mencontoh. Saya pikir mencontoh sesuatu yang baik. Iya benar. Nah ini lantas bagaimana upaya Bapak dengan adanya sejumlah investor yang sudah masuk, bagaimana Bapak bisa menjaga komunikasi dengan para investor yang sudah ada, Bapak? Ya, saya kan baru 1,5 bulan menjelang 2 bulan ya dilantik. Saya sudah terjadwal, itu akan secara reguler kita akan membangun sebuah sinergi, kita juga akan membangun komunikasi dengan para pelaku dunia usaha. Ya tadi saya sampaikan ada banyak kawasan industri, di kawasan industri tersebut pasti banyak pabrik-pabrik, industri-industri yang ada. Nah saya ingin sebagai gubernur itu mendatangi mereka. Kemudian kita ya semacam coffee morning, ya secara berkala kita dengarkan masukan, saran, keluhan yang kemudian kita perbaiki. Ya, terus kemudian juga industri terkait dengan air di Banten juga potensi. Kami punya 2 waduk besar, Waduk Karian dan Waduk Sindang Hela. Kemudian kami banyak sungai-sungai besar. Ya walaupun sebenarnya sungai hari ini menjadi permasalahan kami sendiri, karena mulai terjadi pendangkalan, mulai penyempitan dan sebagainya. Tapi dengan niat baik bahwa kita akan berusaha secara serius untuk memperbaiki kendala-kendala yang sebenarnya kemudian hari bisa menjadi potensi. Kami bisa menjadi suplai air buat wilayah Jakarta. Dan kemudian kita juga, kawasan industri kita juga suplai airnya juga bisa kita optimalkan. Listrik kami surplus bahkan ya Pak? Bahkan kami surplus. Bahkan kami masih punya potensi, banyak hal potensi ya, termasuk pengelolaan sampah juga peluang investasi yang di Banten jumlah sampah kami banyak sekali. Saat ini mungkin di Tangerang Raya aja produksi sampah kami itu terlalu tinggi 5.000 sampai 5.000 dan ini potensi untuk investasi di bidang energi terbarukan energi terbarukan dan sebagainya. Intinya adalah kami buka diri untuk membangun komunikasi. Kemudian saya pikir kalau dengan investasi itu sebenarnya inovasi nggak perlu terlalu banyak. Yang penting komitmen bagaimana betul-betul ramah kepada investasi. Jadi ada kepastian hukum, Kamtipmasnya baik, dan alhamdulillah hubungan Forkopimda Banten ini sangat terjaga baik. Saya mungkin bisa contohkan ya, ada sesuatu yang terbaru sekarang kita bisa rasakan. Biasanya setiap Lebaran itu ada arus mudik dan Provinsi Banten, tepatnya di Merak, itu menjadi sentral nasional bahwa semua aktivitas mudik itu acuannya di sana. Kalau di situ tidak lancar, maka ya bisa diterjemahkan bahwa ya semua tempat nggak lancar. Ya, karena ujungnya orang mudik itu bawa kendaraan langsung laut. Nah kalau seandainya tidak ada kerjasama yang baik antar Forkopimda, antar semua instansi, maka kejadian yang berulang-ulang setiap tahun macet, ya macet horor, kemudian calo dan sebagainya selalu terjadi. Tapi alhamdulillah tahun ini Pak Kapolda, kemudian ada ASDP, kemudian Pak Danrem dan banyak pihak termasuk juga dengan Jasara Harja, kita berkolaborasi ya di bawah komando Kementerian Perhubungan, Kakor Lantas. Alhamdulillah proses kemarin itu, proses mudik dan arus balik seperti nggak lebaran, Pak. Padahal lancar angka ya, Pak, ya? yang melalui Pelabuhan Merak itu naik. Ya, angka orang mudik itu naik. Tapi karena lancar gitu. Nah, kenapa bisa lancar? Karena ya pertama pemerintah pusat kebijakannya tepat, strateginya tepat, kemudian di daerah implementasinya tepat, ya kan, kemudian ketiga ya dukungan masyarakatnya juga, masyarakatnya nurut, ya mau diatur gitu sekali. Ya, mau diatur karena ada trust. Ini menarik sekali, tapi yang pastinya kita juga harus mencermati bagaimana tantangan ekonomi ke depannya Pak ya, dengan kondisi global saat ini tidak menentu. Kita akan mendengar dari Bapak kira-kira kiat-kiatnya akan seperti apa di segmen selanjutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, dialog bersama Gubernur Banten akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. In association with
Terima kasih Anda masih bersama kami di program Indonesia Forward dengan narasumber kami Gubernur Banten, Bapak Andra Soni. Di segmen 3 kali ini kita akan membahas tentang tantangan yang akan dihadapi Banten di masa depan. Kondisi ekonomi global saat ini tidak menentu ya Pak ya. Bahkan Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa setiap daerah harus mampu bertahan gitu, mempertahankan kondisi ekonominya. Kira-kira untuk komunikasi dengan pemerintah pusat sejauh ini seperti apa Bapak terkait investasi ini dan dukungan apa yang Bapak harapkan? Ya, komunikasi tentu ya sebagai perwakilan pemerintah pusat yang di daerah tentu yang kami lakukan adalah mandatori dari pusat. Bagaimana bisa menjaga pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target Pak Presiden dan kemudian juga bagaimana menjaga investasi tetap terjaga di Provinsi Banten. Ya hal-hal yang kami lakukan tentu ya berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Karena kebijakan utamanya kan adalah kebijakan di pemerintah pusat. Terkait dengan banyak hal, peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Nah, sifat yang kami lakukan adalah bagaimana memberikan dukungan kepada setiap program pemerintah pusat. Banten sebagai target hilirisasi tentu harus didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi kami punya program saat ini bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia Provinsi Banten. Salah satunya adalah Provinsi Banten ini adalah provinsi dengan rata-rata lama belajar masih yang lama sekolahnya lebih tinggi daripada daerah lain. Ya, rata-rata nasional itu kan 8 tahun. Tapi Provinsi Banten sudah 9. Tapi bagi kami ini artinya kami masih perlu upaya besar, upaya kuat untuk bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Nah, tahun ajaran baru ini kami akan melaksanakan program sekolah gratis untuk SMA, SMK bagi sekolah swasta. Jadi nanti anak-anak Banten yang tidak diterima sekolah di SMA negeri atau SMK negeri itu bisa sekolah di SMK swasta, SMA swasta yang telah bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Banten. Nah tujuannya apa? Agar kita bisa mengejar ketertinggalan kita dalam proses persaingan mencari kerja di Provinsi Banten. Karena hari ini warga Banten nih kalah bersaing dengan mencari kerja dari luar Banten di wilayah Provinsi Banten. Industrinya tumbuh pesat berkembang, tapi paradoks dengan jumlah pengangguran yang termasuk tinggi dari sisi angka di Provinsi Banten. Angka kami masih 6, ya untuk pengangguran di Provinsi Banten. Nah, kemudian tentu bukan hanya sekolah gratis di tingkat SMA, SMK yang merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Banten. Kami juga punya program nanti bantuan dana desa kami, salah satunya arahnya adalah bagaimana di setiap desa itu ada 5 mahasiswa yang dilahirkan dari anggaran yang kita siapkan. Jadi setiap desa kita punya target karena ini Astacita ke-6 Pak Prabowo membangun dari desa. Dan potensi di desa juga masih banyak. Potensi di pantai, di laut, di gunung kita masih banyak untuk bagaimana kita bisa menciptakan ketahanan pangan karena menurut Pak Prabowo kunci dari situasi yang tidak menentu ini adalah bagaimana pangan menjadi tempat kita bergantung hari ini. Dan alhamdulillah produksi pangan di Provinsi Banten terus meningkat. Ya tahun 2020 kami terus turun, mulai 2023, 2024 kami terus meningkat hampir 2 kali lipat. Nah ini harus disikapi juga karena apa? Industri pakan salah satunya di Banten. Ada 16 pabrik pakan ternak itu ada di Banten butuh bahan baku. Nah selama ini bahan baku kalau untuk jagung masih dari Gorontalo. Padahal Banten kalau Ibu lihat di pinggir kiri kanan tol itu kan banyak lahan-lahan yang belum dimaksimalkan. Nah, kami akan membangun upaya komunikasi dengan berbagai pihak termasuk koordinasi dengan pemerintah pusat supaya potensi-potensi Banten terus digali karena ya kita ada industri pakan tentu kalau bisa kita yang memberikan asupan bahan baku. Dan kemudian berikutnya adalah memberikan semacam insentif kepada kelompok menengah. Di mana sejak tahun 2020 banyak kelompok menengah kita yang mengalami kesulitan ekonomi dan kemudian sulit untuk bisa melaksanakan tanggung jawabnya untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Nah, tahun 2025 ini mulai dari tanggal 10 April sampai dengan 30 Juni kami memberikan amnesti kepada warga kami, warga Banten tentunya yang motor, mobil, kendaraan bermotornya itu adalah kendaraan motor yang terdaftar di Provinsi Banten untuk diberikan pembebasan hutang pokok, hutang atau tunggakan pajak kendaraan bermotor dan dendanya. Dan ini masyarakat antusias sekali karena kami akan ini kadang-kadang kalau kita pakai motor yang pajaknya mati itu kan deg-degan, ya khawatir sehingga kita jadi kurang produktif.
Nah kami meyakini dengan ini nanti pertama adalah cleansing data kami bahwa bisa kami informasikan bahwa 5,3 juta kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Banten itu 2,3 jutanya itu menunggak. Setengahnya? Ya hampir setengahnya. Jadi ini kami berikan semacam relaksasi supaya ke depan warga Banten lebih produktif karena dia bisa pakai kendaraannya dia untuk mobilitas ya. Iya, dan nampaknya masyarakat sangat antusias. Sangat antusias. Nah ini juga sebagai pelajaran juga bagi kami aparatur sipil negara yang ada di Provinsi Banten untuk benar-benar bisa melayani masyarakat. Kita buat kebijakan jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, calo, pungli dan sebagainya. Maka ini ujian bagi kita untuk membuktikan bahwa kita emang niat melayani. Dan saya yakin saat proses ini berjalan dengan baik, step by step, insya Allah pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh Bapak Presiden itu bisa kita wujudkan. Saya punya keyakinan, saya optimis. Banten merupakan tempat yang layak untuk berinvestasi, tempat yang ramah untuk berinvestasi, dan tempat yang menjanjikan untuk masa depan lebih baik. Iya, kalau kita melihat dari target investasinya kan sudah terlampau ya Pak ya tahun 2024 gitu, 97 ya target 97 ya, realisasi 105. Nah kira-kira untuk tahun ini 2025 ya, targetnya pasti harusnya lebih tinggi lagi. Diberikan target 119. Oke, ya. 100 optimis pastinya Bapak. Harus optimis ya, saya dulu mantan sales ya, jadi harus pede dulu, yakin dulu, insya Allah. Ya tadi, kiat-kiatnya ya kan, apa Pak? kita harus menciptakan banyak hal ya. UMKM kita harus tumbuh kembangkan, koperasi harus kita bangun sebaik-baiknya, pendidikan masyarakat, kualitas pendidikan masyarakat harus kita tingkatkan. Karena apa? Ke depan yang bekerja banyakkan robot, AI, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Oleh karena itu, ya kita harus jangan kayak kemarin itu banyak relokasi pabrik, sekarang relokasi. Kalau nanti mereka akan ganti pakai tenaga mesin. Kalau kemarin dari Banten relokasi ke Jawa Tengah. Nah, perhitungannya dasarnya hanya permasalahan upah. Nah, ke depan pasti akan berbeda lagi pola-pola industri dan kita harus siap dengan perubahan-perubahan itu. Karena siapa yang paling siap mempersiapkan diri, insya Allah mereka akan survive. Nah, Banten akan mempersiapkan diri, akan menyesuaikan diri, dan kemudian akan mengoptimalkan segala potensi agar Banten tetap menjadi tempat industri tempat investasi yang menjanjikan, dan pemerintah Provinsi Banten memberikan segala daya dan upaya dalam melayani seluruh masyarakat Banten termasuk industri di Banten. Ya ini kalau saya mendengar juga bahwa sekarang di awal tahun bahkan yang investornya sudah line up ya Pak ya? Sudah mengantri, benar atau tidak ini saya konfirmasi di sini. Dan mungkin apa yang ingin Bapak sampaikan mungkin kepada masyarakat atau calon investor yang sekarang sedang melirik Banten nih Pak? Ya, kami punya niatan, punya program Banten Ramah. Kami membuka diri untuk segala masukan, dan saya sebagai Gubernur Banten menerima masukan-masukan dari para investor bagaimana agar investasi di Banten bisa lebih tumbuh dan berkembang. Tapi secara prinsip kami akan lakukan itu sesuai peraturan perundang-undangan dan dukungan yang akan diberikan oleh pemerintah Provinsi Banten terhadap tumbuh kembang investasi bukan hanya di bidang regulasi, tapi kami juga akan mengupayakan pembangunan infrastruktur pendukung, jalan-jalan, jembatan, dan sebagainya. Terutama juga terkait dengan pendidikan dan layanan kesehatan. Dalam waktu dekat kami akan meresmikan 2 rumah sakit di Provinsi Banten, rumah sakit umum daerah, dan kami juga akan mengeluarkan sebuah program layanan kesehatan yang berkeadilan dan mobile untuk masyarakat Banten yang banyak sekali, 12,4. Dan yang pasti lagi adalah saat ini hubungan antara pemerintah Provinsi Banten, pemerintah kabupaten kota itu terjalin dengan baik. Jadi saat kita ada hambatan-hambatan komunikasi kita langsung ketemu, kita bisa ngobrol, dan kami sedang membangun juga kerjasama dengan pemerintah DKJ, Daerah Khusus Jakarta. Sehingga bagaimana supaya layanan-layanan yang sudah ada di wilayah Daerah Khusus Jakarta, ya MRT, Jaklingko dan sebagainya itu bisa diintegrasikan supaya bisa juga dilaksanakan di Provinsi Banten. Jadi segala daya dan upaya akan kita lakukan. Iya, menarik sekali Bapak. Tadi Bapak juga sudah menyampaikan kalau ada yang cepat
ngapain diperlambat, kalau ada yang mudah ngapain dipersulit, begitu ya Pak ya. Jadi Bapak kira-kira akan memberikan iklim investasi yang begitu aman dan juga nyaman bagi para investor. Karena memang sekali lagi investasi ini adalah salah satu aset atau modal untuk bisa membangun sebuah daerah ya Bapak ya. Baik Pak Andra Soni, Gubernur Banten, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami, sudah berbagi kiat-kiat untuk bisa menghadirkan investasi ya Pak ya, yang cukup besar di tengah kondisi ekonomi global saat ini tidak menentu. Sukses Bapak program-programnya dan sehat selalu. Terima kasih Bu Diana. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kita dengan Gubernur Banten, Bapak Andra Soni dalam program Indonesia Forward. Saya Diana Dwika undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Bapak terima kasih banyak. In association with